Bang, 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 bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam Kongmania, salam untuk pejuang gacor seluruh Nusantara. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Unsam hadir kembali untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan atau keluh kesah, atau mungkin sebetulnya udah umum, udah lazim diketahui, tapi nggak ada salahnya Om Sam untuk ikut membahas atau mengulas atau membuatkan video tentang hal-hal yang berhubungan dengan sekitar perkutut lokal alam. Baik saudara-saudaraku sekalian, terima kasih untuk like dan subscribe-nya atas dukungan Om Slam. Terima kasih untuk semua saudara-saudaraku. Jangan lupa dukung terus Republik Atarangga. Kang, ya, Kang, 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 Kang. Baik saudaraku, seluruh pejuang gacor Nusantara, setidaknya ada dua hal yang Om Slam ingin bahas pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah tentang apa sih definisi daripada yoni. Yang kedua, definisi tentang kodam pendamping atau kodam lah. Langsung saja, istilah yang sudah sangat masyhur di dunia perkutut lokal alam, khususnya untuk yang pecinta, penghobi, pengagung katuranggan, pasti senang dong kalau punya burung katuranggan, ya apa aja lah yang bagus-bagus itu punya yoni. Dan yoni ini tembus atau dibarengi dengan kodam pendamping yang bagus pula. Pertama, yoni itu sendiri kita apa sih? Yoni adalah sebuah energi. Ya, langsung saja mohon untuk disimak, sehingga tidak gagal paham gitu ya. Atau bukan berniat untuk menggurui, tapi ya sekedar sharing aja. Om ulangin. Yoni adalah sebuah energi yang berada dari diri si burung itu sendiri, atau energi yang berasal dari dirinya si burung maksudnya, atau inherent, energi yang berada di dalam. Jadi timbul dari dalam diri si burung itu yoni. Baik itu nanti positif kah atau negatif, itu ya nanti tergantung daripada masing-masing burung itu. Tapi intinya yoni itu adalah energi positif yang dibawa langsung atau yang berada dalam burung itu sendiri. Maksudnya gini loh, sebetulnya kan setiap makhluk hidup kan punya energi, baik positif maupun negatif. Lah energi ini tuh kan ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Nah, tentunya yang kita bahas ini yang punya energi yang besar. Dalam artian besar ini gini, bisa dideteksi oleh kita. Bukan yang kecil tuh nggak bisa juga. Tapi kalau energi yang ada itu besar kan gampang deteksinya. Kayak metal detektor bahasanya, analoginya. Semakin besar metal detektor itu, semakin besar benda atau besi atau metal yang di dalam tanah, maka si metal detektor itu kan lebih mudah untuk mendeteksi. Semakin kecil benda atau besi atau apa metal yang terkubur itu, ya kecil suaranya kan. Ya, seperti itu. Sama energi juga gitu, semakin besar energinya semakin mudah dirasakan oleh yang lainnya untuk testernya gitu.
Tapi pada intinya yoni itulah energi yang tersimpan, yang mandiri, yang berasal pada diri burung itu sendiri intinya. Jadi mandiri, berasal dari dalam, bukan dari luar. Atau bahasanya kalau kita tuh spiritual. Nah, kodam itu sebuah energi atau entitas yang berada di luar diri burung itu. Gampangnya gitu. Jadi si burung itu ada pendamping, ada entitas lain yang berasal dari luar dirinya. Baik itu beraura negatif atau positif, ya bebas saja, tergantung yang menghampiri si burung itu. Atau kalau ini padanannya tuh supranatural, di luar. Kalau spiritual itu berasal dari diri, dari dalam. Kalau supranatural berasal dari luar. Ya gitulah. Mohon di cross check lagi ya Pak, mungkin Om Sam salah dalam menganalogikan, tapi insya Allah maksudnya dapat dipahami gitu. Berarti kodam itu kalau dari entitas yang ikut membarengi atau membarengi itu mensejajari, bukan mensejajari, mengikutilah itu, berarti kan memang dari luar diri. Maksudnya gini, sulit juga ya. Kodam itu entitas yang memang entah dari mana gitulah mudahnya, karena senang sama si burung perkutut, misalkan pancuran mas ini hinggap, bukan hinggap sih, mendekat gitu. Nah tuh contohnya patung tuh, maksudnya gitu, dari luar mendekat. Ya ini kan seiring jalan, seiring waktu, maksudnya lama kelamaan kalau ini ada sinkronis, ada apa namanya, chemistry gitu, maksudnya kan nyatu jadi satu, slep, jadi masuk kodam ini ke si burung perkutut ini, kayak ini si bagong misalkan. Bagong kan tadi udah punya yoni energi. Nah energi ini kan menarik energi yang serupa yang dari luar karena saking kuatnya ikut datang gitu loh. Biasanya sih begitu. Jadi untuk berkodam dulu tuh dia harus beryoni dulu yang kuat, maksudnya punya daya tarik kan gitu kan. Jadi nggak kok apa namanya itu, oh tiba-tiba ada kodamnya, ya memang ada kadang-kadang, tapi umumnya tuh yoninya tuh kuat dulu, bagus dulu, powernya lah ya, itu ininya yoninya kuat, bagus, bersinar. Nah entitas yang dari luarnya melihat, senang, datang, mendekat dengan butuh waktu yang kita tidak bisa tentukan, itu akhirnya dia menyatu kan begitu, sehingga yoni dan kodam ini menyatu, dan itu baru nanti bisa si burung perkutut itu punya kelebihan bahasanya. Tentunya bagi yang pemiliknya itu harus chemistry-nya dulu untuk bisa ngerti, bisa paham, oh ini udah powernya ada, karena kita mengerti kan. Lah kalau kita sama si burung nggak ada chemistry-nya kan bingung, ibaratnya nggak kenal kan, nggak tahu bagaimana taunya si burung itu punya uh, uh, energi yang atau power yang lebih daripada yang lain. Kalau nggak ada chemistry antara burung dan turunnya kan nggak mungkin. Dan lagi-lagi tuh pasti kalau si burung itu punya yoni sudah kita ketahui, terus ada kodam pendamping yang mendekat, kita juga akan tahu, berasa gitu, karena kita kan tahu, karena seolah-olah itu burung itu kan kayak anak gitu kan, kalau kita boleh ibaratkan seperti itu. Nah kalau ditanya butuh berapa lama, ya kita tidak bisa tentukan lah, wong kita dulu belum sinkronis, belum sinkron, belum ada chemistry sama si burung kok. Tapi boleh juga manggil teman yang bisa cek redam gitu ya, yang kayak kemarin sedang viral itu, cek redam ya boleh aja, ada atau enggak ya terserah, itu kan salah satu cara, jadi bebas lah.
Tapi kalau pengen coba sendiri ya seperti itu, bangun sebuah chemistry dulu dengan burung, sehingga burung itu kenal siapa ndoronya. Lama kelamaan anda pun akan tahu, oh si burung punya energi lebih, itu akan tahu, ada feeling. Nah terus apabila suatu saat ada kodam yang mendekat dan suatu saat apa bisa nyatu di burung itu, nah, bunyi lagi. Nah itu di latihan Mas Cokro tuh, nah Bagong, dia akan berasa juga buat diri kita, kan kita udah setiap hari tahu. Nah, seperti itu. Jadi poin-poin yang demikian tadi bisa simpulkan adalah bahwasanya antara yoni dan kodam itu dua yang berbeda, tapi bisa dalam satu kesatuan. Berbeda karena makna dan sumbernya, satu kesatuan karena apabila si wadahnya, si jasmaninya burung itu udah mampu untuk dibuat semayam si kodam itu, jadi itu in one, double. Nah, untuk pengecekannya sendiri bisa dengan kita sendiri sebagai ketuanya, ndoronya, ataupun teman-teman saudara-saudara sekalian yang tahu ya, yang pintar, yang ngerti goib bahasanya kodam itu. Ada lagi, terus ya gimana dampaknya? Ya yang tak ngerti dampaknya tuh yang punya sendiri, yang ndoronya yang tahu. Mau efek negatif kah, positif kah, yang ndoronya. Kita kan kalau ditanya itu cuman perkiraan, bisa jadi benar, bisa jadi salah, tapi setidaknya pertanyaan ini mudah-mudahan lah bisa menjawab daripada pertanyaan saudara-saudara pejuang Gacor yang ada di luar sana. Satu lagi, jangan lupa untuk like dan subscribe ya saudara, untuk supaya Muslim lebih bersemangat lagi dalam berkreativitas, sehingga channel ini menjadi ruang kita untuk bertukar pikiran tentang hobi. Nguri-nguri budaya leluhur adalah sebuah warisan leluhur tentang anggungan. Demikian, mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan saudara-saudaraku sekalian. Mohon maaf, mohon dikoreksi. Jangan lupa dukung terus Republik Aturangan. Salam Rahayu, salam Kongmania, salam buat pejuang Gacor seluruh Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.